Halo dengan pengayoman, ketemu lagi di podcast Kusuma, masih dengan saya Sondang. Nah, sekarang ini jika kita berkunjung di kantor-kantor pemerintahan, baik itu instansi kementerian, lembaga di level pusat maupun vertikal, tidak terkecuali unit-unit pelayanan pada pemerintahan daerah, jangan heran kalau kita sering menjumpai spanduk atau banner yang bertuliskan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM dengan ukuran yang cukup besar, warna yang mencolok, dan mungkin terpasang di beberapa titik mulai dari area pelayanan, ruang tunggu, gerbang dan pintu masuk, bahkan pada akun resmi media sosial maupun website kantor-kantor pemerintahan. Nah, kondisi ini memancing respon yang beragam nih dari masyarakat. Ada yang penasaran, ada juga yang biasa saja, atau bahkan ada juga yang nggak peduli. Yang penting kebutuhan dia untuk mendapatkan pelayanan pada unit kantor pemerintahan dapat terpenuhi dengan proses yang cepat tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Nah, kali ini Dewan Pengayoman akan saya ajak membahas topik ini lebih mendalam bersama narasumber kita, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Bapak Imam Syediqah. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, kalau tadi di awal mungkin saya sudah membahas tentang membangun zona integritas. Seberapa penting sih Pak membangun zona integritas ini? Jadi pembangunan zona integritas ini saya kira sangat penting karena pembangunan zona integritas ini adalah merupakan role model reformasi birokrasi dalam rangka penegakan integritas dan tentunya pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, kalau kita melakukan upaya pembangunan zona integritas, saya kira ini akan berdampak dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintahan. Kalau gitu Pak, boleh dijelaskan dong Pak, kenapa nih, apa saja yang dilaksanakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam membangun zona integritas? Baik, saya kira tidak asing lagi, saya kira sudah sangat paham sekali pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini ada 6 area perubahan yang harus dilakukan. Yang pertama tentunya adalah manajemen perubahan. Di sini tentunya kita akan membentuk suatu mekanisme kerja, merubah mindset dan budaya kerja pegawai. Tentu tujuannya agar resiko kegagalan dalam rangka reformasi birokrasi ini tidak terjadi. Seperti ketika kita morning briefing setiap pagi, kita membudayakan budaya anti korupsi, kita senantiasa bekerja sama dan gotong royong. Ada juga kegiatan-kegiatan yang memang sudah dikemas di Kusuma, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam rangka Jumat Bersih, Jumat Sehat, Kusuma Sapa, Kusuma Soleh, Kusuma Batak, Kusuma Padi, atau penggunaan atribut dan disiplin integritas itu kita laksanakan dalam rangka manajemen manajemen perubahan. Selanjutnya yang kedua adalah penataan tata laksana dalam rangka membentuk tentunya efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang memang sudah harus jelas, efektif dan terukur. Tentunya penggunaan teknologi informasi ini juga sangat kita laksanakan di kantor wilayah, seperti kita dalam penggunaan Simpok, e-performance, JDIH, Sisumaker, Sakti, BPHN, M-Paspor, terus aplikasi izin tinggal, cekal online, SDP, Siaparat, Sepadan, dan tentunya aplikasi yang ada di kita adalah Sahabat Kusuma. Ini adalah dalam rangka penataan tata laksana. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Sumatera Utara. Saat ini dalam rangka pengurusan kepangkatan dan pensiun sudah ada inovasi yang sudah dilakukan, yaitu Monwe KPP, serta promosi dan mutasi di jajaran kantor wilayah juga sudah kita menggunakan assessment dan job fit yang tentunya dilakukan pegawai. Untuk memotivasi kinerja pegawai juga kita memberikan reward bagi pegawai-pegawai yang berprestasi. Tentunya bagi pegawai-pegawai yang melanggar kita lakukan punishment agar tidak diikuti oleh pegawai-pegawai yang lain. Nah, tentunya
semua ini kita bungkus dalam suatu kerangka corporate university, dan kita juga lakukan upaya-upaya pemberdayaan pegawai agar pegawai ini juga bisa melakukan diklat-diklat ataupun penambahan kurikulum pelajaran melalui pemenuhan kewajiban 20 JP bagi seluruh pegawai setiap tahunnya, baik pelatihan-pelatihan yang memang dimungkinkan diikuti di luar ataupun juga fasilitasi yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentunya. Yang keempat, ini adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Ini tujuannya agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini terlihat perform, karena adanya suatu keterlibatan bukan hanya para pelaksana tapi keterlibatan seluruh pimpinan dalam rangka, terutama dalam rangka perencanaan anggaran ini, keterlibatan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan jajaran pimpinan tinggi Pratama senantiasa melakukan upaya kegiatan perencanaan anggaran, pemantauan dan monitoring evaluasi, dan juga dalam rangka pembuatan laporan kinerja kita yang tentunya diharapkan bisa terlaksana tepat waktu, maksimal adalah tanggal 15 Januari. Namun sebelumnya kita tentu bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas ini juga harus sejalan dengan sistem tata laksana ataupun manajemen dari SDM. Yang kelima adalah penguatan pengawasan. Ini adalah saya kira komitmen yang harus kita bangun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan syukur alhamdulillah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan kinerja APBN dan KPA inspiratif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara di tanggal 20 Maret yang lalu mendapat penghargaan, termasuk Treasury ULOS Award juga dari Kakanwil Perbendaharaan adalah sebagai koordinator pengelola anggaran terbaik Pagu Sedang. Ya, kami juga mendapatkan penghargaan, sehingga semua transaksi yang kita lakukan tentunya real time dan tidak ada dulis, tidak ada yang terbengkalai. Selanjutnya dalam rangka monitoring tindak lanjut hasil temuan BPK dan Inspektorat Jenderal juga dilaksanakan secara berkala. Alhamdulillah di tahun 2023 ini temuan hasil yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal sudah nihil, artinya sudah termonitor ataupun tertanggulangi semua. Sejalan dengan area manajemen perubahan juga membudayakan anti korupsi dalam rangka sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, manajemen risiko juga kita pastikan bahwa kantor wilayah juga bebas dari benturan kepentingan. Kita juga melakukan upaya layanan terhadap pengaduan melalui WhatsApp, melalui Sipidu, media sosial, Google Review, serta menyediakan juga lemari gratifikasi yang ada di ruang layanan tentunya. Selanjutnya adalah dalam rangka impact ataupun masukan-masukan dari pelanggan, kita juga mengukur kualitas pelayanan kita dari aspek masyarakat melalui survei IPK dan IKM, dan hasil dari survei yang dilakukan oleh masyarakat tentang IPK, indeks persepsi korupsi, dan indeks kepuasan masyarakat, hasilnya adalah sangat baik. Tentunya yang menyangkut pelayanan secara keseluruhan yang akhirnya memberikan hal yang baik di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini adalah keterkaitan semua lini di 6 area perubahan yang kita lakukan. Dengan berjalannya
kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui 6 area perubahan inilah yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang ada di masyarakat, yang tentunya menjadikan pekerjaan kita memang bersih dan bebas dari KKN. Oke Pak, nah itu cukup banyak nih ya Pak yang menjadi proyek perubahan dalam pembangunan zona integritas. Betul. Ini. Lalu Pak, siapa aja sih Pak yang terlibat dalam pembangunan zona integritas di kantor wilayah ini? Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selain kami mempunyai aparat-aparat PNS yang memang menjadi sumber daya manusia yang ada, kami juga punyai PPNPN, kami juga punyai lingkungan-lingkungan lain di kantin yang memang senantiasa berinteraksi dengan kita. Kami juga punyai tenaga ataupun orang-orang yang KKN ataupun magang dan semua yang berinteraksi dengan kita. Komitmen kita agar semua lingkup yang memang berinteraksi di kita, baik PNS, baik PPNPN, baik mereka-mereka yang magang dan semua yang memang berinteraksi, petugas kantin, siapa saja yang memang berinteraksi kita itu memahami bahwa saat ini kita lagi dalam rangka membangun zona integritas untuk kita sama-sama menjaga komitmen untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan kepada seluruh stakeholder ataupun masyarakat yang berinteraksi dengan kita dengan baik tanpa adanya pungutan ataupun gratifikasi ataupun KKN. Oke Pak, nah ini banyak banget nih ya Pak yang terlibat, bahkan anak-anak yang PKL tadi disebutkan ya, juga betul. Ya Pak, yang tentunya itu bukan terikat lama gitu. Nah gimana sih Pak caranya untuk mengajak para elemen yang disebutkan tadi itu apakah benar-benar terlibat dalam membangun zona integritas ini Pak? Jadi untuk mereka supaya terlibat memang harus kita bangun komitmen sejak awal. Dari sejak awal kita lakukan suatu pencanangan deklarasi membangun pembangunan zona integritas. Itu juga kita harus laksanakan bersama-sama. Di samping itu juga kita lakukan dari hasil survei-survei yang ada. Di survei yang dilakukan pusat kualitas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini hasilnya baik, dan survei yang IPK IKM yang memang dari masukan masyarakat atas layanan-layanan yang kita lakukan, hasilnya saat ini adalah yang sangat baik. Tentunya kita juga mempertahankan supaya semua layanan-layanan yang kita lakukan ini memang benar-benar akan membawa dampak manfaat dan terbaik bagi para pelanggan-pelanggan kita. Artinya bahwa pelayanan yang baik ini benar-benar terwujud tanpa adanya gratifikasi dan KKN ataupun pungli. Oke Pak, nah berarti bisa disimpulkan bahwa pelayanan ini ternyata sudah benar-benar dirasakan nih sama masyarakat. Karena tadi disebutkan juga bahwa selain survei internal yang menunjukkan integritas pegawai di sini sendiri ya Pak, ya. Ada juga survei dari masyarakat yang menggunakan layanan. Lalu Pak, sejak kapan sih pembangunan zona integritas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini dimulai? Kalau ditanya sejak kapan, sebetulnya dari jauh hari sebelum juga pembangunan zona integritas ini kita sudah laksanakan. Artinya bahwa melaksanakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat itu benar-benar kita lakukan terus, bagaimana upaya-upaya perubahan perbaikan yang lebih baik untuk mendapatkan layanan-layanan kita ini memang bisa diterima dan membawa manfaat kepada masyarakat bahkan sebelumnya. Sehingga dengan adanya pencanangan di tahun 2010 dengan Peraturan Presiden 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang tentunya mengatur tentang reformasi birokrasi ini, kita pada dasarnya semakin menumbuhkan semangat dan komitmen seluruh elemen ataupun seluruh komponen satuan kerja yang ada di kita untuk melakukan reformasi birokrasi
yang tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kalau yang di saat ini juga tentunya kita juga mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang sebagai acuan kita. Oke Pak. Nah, jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini ada banyak ya Pak unit pelaksana teknisnya. 50 unit pelaksana teknis di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Lalu bagaimana nih Pak cara Bapak menggerakkan para jajaran untuk mau sama-sama nih dalam membangun zona integritas ini Pak? Jadi pertama yang kita lakukan adalah upaya pencanangan pembangunan zona integritas. Jadi pencanangan ini pertama kita lakukan di kantor wilayah, saya bersama para kepala divisi dan seluruh jajaran di kantor wilayah, disertai juga seluruh kepala satuan kerja, 50 satuan kerja yang ada di kantor wilayah untuk melakukan pencanangan dan berkoordinasi kepada pihak-pihak stakeholder lagi juga untuk bisa memahami ataupun tahu bahwa kita juga saat ini melaksanakan pembangunan zona integritas. Yang kedua tentunya adalah proses pelaksanaan pembangunan zona integritas itu sendiri pada masing-masing satker termasuk di kantor wilayah. Ya, walaupun itu prosesnya panjang, setelah pencanangan kita juga membentuk tim PZI melalui asesmen dan sebagainya. Kita membuat rencana, dari rencananya kita laksanakan pembangunan zona integritas itu sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Dengan perencanaan yang kita lakukan, kita evaluasi dan monitoring. Kita monitoring dan evaluasi apa-apa yang memang dalam rangka program kerja di 6 area perubahan ini ada hal-hal yang memang kurang maksimal melalui MONEF, rapat-rapat MONEF itulah yang kita upaya tingkatkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu secara luasannya. Nah Pak, kalau kita lihat nih, tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunan zona integritas itu tujuannya apa, lalu apa aja nih, sejak kapan dilakukan pembangunan zona integritas dan apa aja yang terjadi. Mungkin dengan pengayoman yang menonton penasaran juga nih Pak, apa sih yang menonjol dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam pembangunan zona integritas ini Pak? Yang menonjol adalah dalam rangka pelayanan terhadap layanan-layanan yang ada di kantor wilayah, baik layanan di jajaran pemasyarakatan, imigrasi, pelayanan hukum dan HAM, maupun di layanan divisi administrasi. Layanan-layanan yang dulu harus menggunakan pihak ketiga atau yang dulu yang disebutnya sebagai calo gitu, saat ini saya kira sudah tidak ada lagi, karena semua layanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini sudah terintegrasi di dalam Sahabat Kusuma. Di Sahabat semua ini, semua layanan-layanan kita sudah bisa diakses dan dimanfaatkan seluruh masyarakat. Mereka mau untuk mengajukan penelitian tidak perlu datang ke sini, mereka bisa mengakses di layanan di divisi administrasi, mereka sudah akan terlayani. Bahkan dalam rangka ketidakpuasan terhadap layanan kita juga sudah menerapkan kompensasi dari layanan-layanan yang tidak baik yang kita lakukan. Kita prioritaskan mereka-mereka yang tentunya layanan saat itu terganggu, itu akan kita fokuskan, kita prioritaskan untuk mereka terlayani agar kebutuhan saat itu yang mereka butuhkan memang bisa dilayani oleh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Di samping itu sebetulnya banyak juga hal-hal yang memberikan kepuasan bagi kita, karena banyaknya sebetulnya penghargaan-penghargaan, prestasi-prestasi yang dilakukan selama di tahun 2023 ini juga sudah banyak yang kita lakukan, prestasi penghargaan-penghargaan yang diraih kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini terbukti karena memang sistem pelayanan yang kita bangun sudah memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga larinya kita mendapatkan penghargaan-penghargaan yang
dilakukan oleh pimpinan ataupun stakeholder terkait lainnya. Penghargaan ini bisa dibilang bukti nyata ya Pak, nyata, perubahan yang terjadi di kantor ini. Baik Pak. Nah kalau gitu Pak, selain Sahabat Kusuma, mungkin tadi kita cukup sering nih Pak ya dengar Sahabat Kusuma. Selain itu apa aja sih Pak inovasi yang dilakukan di kantor wilayah ini? Baik, jadi inovasi-inovasi ini juga memang semua ada divisi di divisi masing-masing. Salah satu contoh ada divisi pelayanan hukum dan HAM dalam rangka pelaporan dan pemeriksaan notaris. Ini ada namanya inovasi Sipoltak, yaitu sistem pelaporan, pemeriksaan dan pengawasan melekat tentunya bagi notaris. Ini memudahkan majelis pengawas daerah untuk melakukan upaya pemeriksaan dan pengawasan kepada notaris. Yang kedua adalah aplikasi Monwe KPP. Ini adalah monitoring kepegawaian tentang kenaikan pangkat dan pensiun bagi pegawai-pegawai yang memang saatnya pensiun akan tentunya lebih mudah karena dilakukan secara online dan tidak perlu mereka harus datang ke sini, dan sistem ini juga sudah terintegrasi ke BKN sehingga prosesnya akan lebih cepat. Yang ketiga, di jajaran PAS ada Pusdapas. Ini adalah sebagai pusat informasi layanan pemasyarakatan dari seluruh UPT, 42 UPT pemasyarakatan. Semua data yang ada, gambaran tentang Satker ini ada di sana, sehingga dari informasi Pusdapas ini bisa menjadikan bahan bagi pimpinan untuk melakukan rapat, untuk melakukan kebijakan ataupun kesimpulan-kesimpulan atau keputusan dari pimpinan. Selanjutnya ada juga aplikasi PTSP. Ini adalah sifat suatu sistem pelayanan terpadu satu pintu di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengintegrasikan seluruh layanan-layanan yang ada. Selanjutnya adalah ada si aparat, yaitu sistem penomoran surat. Yang tadinya penomoran surat ini dilakukan secara manual, saat ini sudah dilakukan secara online dan tidak harus mereka menunggu lama karena semua akan terlaksana dengan cepat. Yang selanjutnya adalah inovasi aplikasi Sepadan, yaitu sistem penilaian pegawai teladan. Ini dilakukan guna menjaring pegawai-pegawai teladan yang ada di kantor wilayah yang melibatkan seluruh anggota untuk memberikan penilaian di setiap bulannya kepada anggota-anggota kita yang berprestasi, tentunya berdasarkan masukan-masukan ataupun polling yang dilakukan oleh seluruh pegawai, sehingga yang terjaring adalah mereka benar-benar objektif karena ini dilakukan seluruh pegawai, namun tetap dilakukan upaya evaluasi oleh jajaran PIMT dan kepala kantor wilayah untuk menetapkan dari polling-polling yang tertinggi di antara mereka. Oke Pak, nah pembangunan zona integritas ini ternyata sangat penting ya Pak dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Nah dengan pengayoman, bahkan hal ini jadi prioritas kerja Presiden periode 2019 sampai dengan 2024 untuk melakukan reformasi birokrasi, tentunya demi Indonesia yang berkelas dunia. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tidak kenal lelah terus berproses, dan saya mengajak dengan pengayoman seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengawal kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mohon izin Bapak boleh berkenan memberikan closing statement. Kepada seluruh jajaran, saya kira tingkatkan terus pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa adanya gratifikasi, pungli, dan KKN, sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kita akan terlayani dengan baik. Baik Bapak, terima kasih untuk sharingnya Bapak. Terima kasih juga buat Dongan Pengayoman yang tetap setia menonton sampai dengan episode kali ini. Dan jangan lupa tonton podcast Kusuma di episode selanjutnya. Terima kasih.